Shalom, perkenalkan nama saya Isti Dalen Aplugi, NIM 1.01.2022.0069, kelas B, semester 2 Prodi Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pekabar Injil terhadap agama suku di Indonesia dan sebaliknya. Ada beberapa tokoh. Yang pertama, Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius adalah seorang anggota Serikat Yesus yang berasal dari Spanyol. Ia mendedikasikan hidupnya untuk Yesus dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pekerjaan misi. Dalam pelayanannya, ia juga memiliki pendekatan yang baik terhadap orang-orang yang dilayaninya. Ia terkenal ramah, baik terhadap sesama Kristen maupun non-Kristen, dan meninggalkan kesan baik di hati orang-orang Maluku. Hidupnya menjadi suatu inspirasi kebaikan dan keteladanan pembaharuan hidup oleh masyarakat luas. Hidup dan karya-karyanya benar-benar ia baktikan untuk kepentingan orang lain tanpa memandang golongan dan latar belakang. Yang kedua ialah Simon Vaz atau seorang rahib Fransiskan. Ia merupakan salah satu misionaris awal Kristen Katolik asal Portugis di Maluku. Kegiatannya yang besar dan teladan hidupnya berhasil menarik sejumlah besar orang di Mamuya dan kampung-kampung lain menjadi Kristen, yaitu dengan menyelenggarakan pengajaran agama Kristen untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang ketiga ialah Heurnius. Heurnius adalah seorang pendeta yang datang dari negeri Belanda, khusus dengan maksud hendak mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Kristen. Sebenarnya Heurnius ini mau dikirim ke Seram, tetapi karena gubernur menganggap bahwa tempat itu terlampau berbahaya, sehingga dia memutuskan untuk mengutus Heurnius ini ke Saparua, tepatnya di Ambon. Saat Heurnius tiba di Saparua, dia menunjukkan sikap keramahannya kepada orang-orang maupun agama suku di Saparua, sehingga dia berhasil untuk mampu menarik hati orang lewat beberapa pendekatan atau metode yang dia pakai. Salah satunya adalah dia menggunakan bahasa asli penduduk yang dilayani. Tetapi sisi lain, Heurnius juga memiliki sikap tidak toleran terhadap agama lain seperti agama suku. Dia cenderung untuk menolak serta merusak tempat pemujaan agama lain yang dianggapnya sebagai tempat penyembahan berhala. Dan akibat dari sikap serta metode ini, banyak dari orang-orang yang betul-betul meresapi iman pengajaran Kristen di dalam pikiran mereka. Yang keempat ialah Antonio Galvão. Antonio Galvão, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Antonio Galvano. Dia adalah seorang prajurit Portugis, penulis kronik atau penulis catatan sejarah, dan gubernur di Pulau Maluku. Beliau merupakan anak dari Duarte Galvão. Tahun 1532 beliau berlayar kembali ke India, yang mana dari perjalanannya itu beliau sampai ke Maluku. Ia merupakan seorang panglima yang bijaksana. Kepribadiannya yang baik menjadi daya tarik bagi masyarakat Ternate untuk menjadi Kristen. Pada masa pemerintahannya, dibuka suatu sekolah yang mengajar anak-anak Indonesia Portugis dan anak-anak Kristen membaca dan menulis dan menghafal katekismus Katolik Roma. Pada masa itu mulai juga pekerjaan misi di Ambon. Yang kelima ialah Joseph Camp. Joseph Camp adalah seorang misionaris Kristen Protestan yang bekerja di wilayah Maluku dan sekitarnya lalu mati. Joseph Camp berasal dari Belanda dan bekerja sebagai pendeta sekaligus misionaris di Maluku. Ia mendapat gelar
Rasul Maluku oleh masyarakat Kristen di Maluku. Karena jasanya dalam perkembangan kekristenan di sana, sebelum tiba di Maluku, dia akan bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Kristen dan memberitakan Injil kepada mereka. Namun, tidak demikian, tugas KAM di Maluku adalah memelihara jemaat-jemaat yang sudah ada. Sikap pietisme dalam diri KAM membuatnya merasa bahwa seorang harus menerima Kristus secara pribadi. Sekian dan terima kasih. Shalom.